Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Populasi sel yang sedang membelah diwarnai dengan pewarna yang berfluoresensi saat berkaitan dengan DNA. Jumlah DNA pada setiap sel tunggal kemudian dihitung menggunakan alat VACS atau Fluorescence Activated Cell Sorter yang menghasilkan grafik berikut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. B. Sel-sel yang memiliki kromosom haploid dapat ditemukan pada kelompok B. C. Replikasi DNA akan ditemukan sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C. D. Kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus sel berbeda, sedangkan kelompok A dan C seluruhnya selnya berada pada fase yang sama. Dapat dilihat, di sini disajikan gambar tahapan pembelahan sel. Karena dia di sel tubuh, jadinya pembelahan secara mitosis. Jadi ada dua pembelahan. Yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Mitosis ini terjadi di sel tubuh dan dia bersifat 2N atau diploid. Sedangkan meiosis ini terjadi di sel gamet dan dia bersifat N atau haploid. Nah, dapat dilihat pula angka 1 dan 2 pada gambar ini bukan berarti 1 dan 2 DNA. Ini adalah angka normalisasi. Maksudnya apa? Maksudnya, angka 1 ini berarti kromosom normal, dan angka 2 adalah kromosom yang sudah digandakan. Karena ini tadi berpembelahan secara mitosis, maka kromosom normalnya berjumlah 2N atau diploid. Kalau ia mengganda, ia akan menjadi 4N atau tetraploid. Nah, bagian yang ditunjuk A, ini terdapat proses G0. Apa itu G0? G0 adalah proses resting state. Apa itu resting state? Ini adalah keadaan di mana dia masih stay. Dia tidak membelah sama sekali. Belum mengalami pembelahan. Nah, lalu juga ada fase G1 atau growth 1. Yang B ini merupakan fase sintesis DNA atau replikasi DNA. Yang ditunjuk oleh huruf C ini adalah fase G2 dan fase M. G2 adalah growth 2 dan M adalah fase mitosis. Jadinya siklus sel mengalami 5 fase. Yang pertama G0, yang kedua G1 atau growth 1, yang ketiga S atau fase replikasi DNA, yang keempat adalah G2 atau growth 2, yang kelima adalah fase M atau fase mitosis. Yang pertama, untuk pernyataan A, kelompok sel A berada pada fase terlama dari siklus sel. Pernyataan A bernilai benar karena kelompok sel A adalah sel yang memiliki konsentrasi DNA sebanyak 1, sehingga kelompok sel ini adalah sel pada fase G1 atau G0. Nah, berkumpulnya sebagian besar pada kelompok ini menunjukkan bahwa fase G1 dan G0 adalah fase dengan durasi terlama. Nah, dalam diagram pembelahan sel, yang seperti diagram lingkaran itu, juga menunjukkan bahwa fase G1 dan G0 merupakan fase yang paling lama. Pernyataan B, sel-sel yang memiliki kromosom haploid dapat ditemukan pada kelompok B. Pernyataan B tentu salah, karena fase B adalah kelompok sel yang memiliki jumlah DNA di antara 1 dan 2. Ini menandakan bahwa kelompok sel B sedang melakukan replikasi DNA yang terjadi pada fase S dari siklus sel. Nah, sel tersebut awalnya adalah 2N. Karena dia membelah secara mitosis, maka ia akan mengganda menjadi 4N atau tetraploid. Jadi tidak ada yang namanya haploid atau N. Kalau itu pembelahan secara meiosis, maka ia benar. Ia menjadi N atau haploid. Selanjutnya pernyataan C. Replikasi DNA akan ditemukan sedang terjadi pada sel-sel dari kelompok C. Tadi sudah dibahas juga bahwa replikasi DNA itu pada fase S. Pada gambar ditunjukkan bahwa ia terjadi pada kelompok B, bukan C. Jadi pernyataan 3 salah. Selanjutnya, pernyataan D. Kelompok B terdiri dari sel-sel yang sedang berada pada fase siklus sel berbeda, sedangkan kelompok A dan C seluruhnya selnya berada pada fase yang sama. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa
Kelompok A itu terdiri dari fase G1 dan G0, sedangkan kelompok C itu terdiri dari fase G2 dan fase M. Jadi pernyataan D salah karena B seharusnya terdiri dari sel-sel yang berada pada fase yang sama, dan kelompok A dan C berada pada fase yang berbeda. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Gambar di bawah menunjukkan proses pembuatan tanaman transgenik menggunakan plasmid TI dari Agrobacterium. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Teknik kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk meregenerasi potongan daun menjadi tanaman utuh. B. Keseluruhan plasmid TI rekombinan yang membawa gen X akan terintegritas ke dalam genom tanaman. C. Masuknya gen X ke dalam genom tanaman dapat dikonfirmasi dengan PCR genomik atau analisis Southern blot. D. Ekspresi gen X dalam sel tanaman dapat dikonfirmasi dengan RT atau reverse transcriptase, PCR, analisis Northern blot atau Western blot. Nah, di sini disajikan gambar beberapa tahapan kultur jaringan. Yang pertama ada sterilisasi, bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril. Tahap sterilisasi ini sangat penting dalam kultur jaringan untuk menghilangkan kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, explant dan alat-alat yang digunakan harus disterilkan menggunakan bahan kimia atau panas, seperti pemakaian larutan pemutih atau perlakuan panas dalam autoclave. Hal ini membantu memastikan bahwa lingkungan kultur jaringan bebas dari mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang kedua ada persiapan media atau pembuatan media. Tahap ini adalah pembuatan media kultur yang sesuai. Media kultur biasanya terdiri dari campuran nutrisi, zat pengental, dan zat pengatur pertumbuhan. Media ini juga harus steril dan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya ada inisiasi atau persiapan explant. Tahap inisiasi melibatkan pemilihan dan persiapan explant tanaman yang akan digunakan. Explant dapat berupa daun, batang, akar, atau meristem. Explant tersebut biasanya diambil dari tanaman induk yang sehat dan bebas dari penyakit. Pada tahap ini, explant juga disiapkan secara fisik, misalnya pemotongan menjadi fragmen-fragmen kecil atau isolasi meristem. Yang keempat ada inokulasi. Inokulasi ini adalah kegiatan penanaman explant ke dalam botol kultur atau penanaman ulang explant pada media dengan jenis yang sama atau tahap pertumbuhan selanjutnya. Yang kelima ada multiplikasi. Tahap multiplikasi adalah proses perbanyakan explant yang telah disiapkan dalam media kultur. Explant ditempatkan dalam media yang mengandung nutrisi dan zat pengatur pertumbuhan yang tepat. Melalui kondisi yang terkontrol, sel-sel tanaman akan berkembang biak dan membentuk massa sel atau tunas baru. Setiap tunas atau massa sel yang tumbuh dapat dipisahkan dan ditempatkan dalam media yang baru untuk memperbanyak lagi jumlah tanaman. Nah, yang terakhir ada proses aklimatisasi. Proses ini adalah upaya dalam mengondisikan tunas mikro hasil perbanyakan kultur jaringan ke lingkungan di luar botol atau pembiasaan tanaman explant dari media botol ke media tanah. Nah, biasanya kultur jaringan ini diterapkan pada tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Contoh, di sini diambil sampel bakau. Nah, bakau ini harus pakai teknik aseptis. Artinya apa? Aseptis itu suci atau bersih dari hama penyakit. Dilakukan di lab ya tempatnya, jadi harus steril semua. Caranya yang pertama, daun tembakau dipotong-potong menjadi bagian kecil. Medianya menggunakan media berupa botol kaca bening ataupun media lainnya yang bening. Mengapa harus bening? Supaya cahayanya bisa menembus. Lalu medianya juga diberi agar-agar tanpa gula.
tapi diberi nutrien yang diperlukan untuk tumbuhan tersebut. Lalu disterilisasi. Biasanya harus disemprotkan alkohol 70%. Selanjutnya, potongan tersebut dimasukkan dalam botol, lalu tutup rapat dan diletakkan di ruangan yang sudah diatur suhunya, pH-nya, cahaya, dan lain-lainnya. Potongan tadi namanya explant atau bagian tumbuhan yang dikulturkan. Syarat-syaratnya apa aja bagiannya, yang penting masih ada jaringan parenkimnya. Lalu setelah beberapa minggu, explant akan berubah menjadi sel-sel yang tadinya warna hijau daun menjadi bening, namanya kalus. Nah, setelah beberapa bulan, kalus berubah menjadi plantelet atau tanaman utuh hasil kultur jaringan tadi. Biasanya setelah 7 atau 8 bulan setelah dibuat kultur jaringan. Selanjutnya, pembahasan yang pertama adalah pernyataan A. Teknik kultur jaringan tumbuhan digunakan untuk meregenerasi potongan daun menjadi tanaman utuh. Pernyataan A tentu benar, karena jaringan potongan daun yang telah terinfeksi agrobakterium akan dijadikan tanaman utuh dengan teknik kultur jaringan. Jadi, apapun bagian yang digunakan, selama ia mengandung sel-sel parenkim atau sel-sel dasar, pasti bisa dijadikan tanaman utuh. Pernyataan B. Keseluruhan plasmid-TI rekombinan yang membawa gen X akan terintegrasi ke dalam genom tanaman. Nah, pernyataan B salah. Karena apa? Karena saat bakteri agrobakterium menginfeksi sel tanaman, keseluruhan plasmid TI akan masuk ke dalam sel tanaman. Namun, hanya bagian infeksius berisi gen X dari plasmid yang akan terintegrasi dalam DNA genom tanaman. Selanjutnya, pernyataan C. Masuknya gen X ke dalam genom tanaman dapat dikonfirmasi dengan PCR genomik atau analisis Southern blot. Sebelumnya, apa itu Southern blot? Southern blot itu DNA. Nah, nanti ada juga yang namanya Northern blot atau RNA dan Western blot atau protein. Jadi, pernyataan C benar bahwa teknik PCR dengan primer spesifik gen rekombinan atau Southern blotting dengan probe gen rekombinan akan dapat mengonfirmasi terintegrasinya gen X pada sel tanaman. Selanjutnya, pernyataan D. Ekspresi gen X dalam sel tanaman dapat dikonfirmasi dengan RT atau reverse transcriptase, PCR, analisis Northern blot atau analisis Western blot. Sebelumnya, RT ini fungsinya untuk mengubah RNA menjadi DNA. Jadi ketiga-tiganya ini adalah ekspresi gen. Jawaban pernyataan D benar, karena ekspresi gen X akan dapat diketahui dengan deteksi mRNA spesifik gen X. mRNA ini dapat dideteksi dengan teknik seperti RT-PCR dan Northern blot. Hasil translasi gen X juga dapat dideteksi dengan teknik Western blot. Pertanyaan selanjutnya nomor 8. Respirasi seluler merupakan proses katabolisme bagi organisme aerob yang menghasilkan energi dengan cara memecah makromolekul sehingga menghasilkan ATP. Proses ini dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah mengenai respirasi seluler. A. NADH mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. B. Setiap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NADH. C. Semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. D. Selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antar membran. Selanjutnya, di sini disajikan tabel respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi di mitokondria. Ia dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, yang keempat ada transport elektron. Nah,
Tahapan glikolisis terjadi di sitoplasma. Inputnya adalah glukosa. Produk yang dihasilkan berupa 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Bertempat di matriks mitokondria, inputnya berupa 2 asam pirufat, produknya berupa 2 asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Tahapan yang ketiga, siklus Krebs. Ia bertempat di matriks mitokondria. Inputnya berupa 2 asetil koenzim A, produk yang dihasilkan berupa 2 ATP, 4 karbon dioksida, 6 NADH, dan 2 FADH. Yang keempat adalah transport elektron. Bertempatan di membran dalam mitokondria atau krista, inputnya berupa 10 NADH dan 2 FADH. Produk yang dihasilkan berupa 34 ATP dan 6 H2O. Lalu jika dijumlahkan seluruhnya, respirasi aerob menghasilkan 38 ATP. Dikurangi 2 untuk menembus membran. Jadi respirasi aerob keseluruhan menghasilkan 36 ATP. Pembahasan yang pertama, pernyataan A. NADH mengalami reduksi pada proses rantai transport elektron. Pernyataan A bernilai salah karena pada proses rantai transport elektron, NADH akan dipecah menjadi NAD+ dan H+. Nah, dalam proses tersebut terjadi pengurangan elektron atau oksidasi, bukan penambahan elektron atau reduksi. Pernyataan B, siap pelepasan karbon dioksida selalu diiringi dengan pembentukan NADH. Nah, pernyataan B di sini bernilai benar karena siap lepasan CO2 selalu diiringi NADH, dikarenakan CO2 menghasilkan energi untuk membentuk NADH. Sebaliknya, dapat dilihat pada gambar, jika pelepasan CO2 selalu diiringi NADH, maka pelepasan NADH tidak diiringi oleh CO2. Selanjutnya, pernyataan C. Semua jenis makromolekul harus melewati ketiga fase utama respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Nah, pernyataan C ini salah ya, karena baik aerob maupun anaerob kedua-duanya melewati proses glikolisis. Tapi pada proses respirasi anaerob, proses yang kedua dan seterusnya, ia tidak membutuhkannya. Karena ia tidak membutuhkan oksigen, soalnya anaerob. Sebagai contoh dalam proses fermentasi, saumpama dalam proses pembentukan atau pembuatan roti, saat sesudah dimasukkan bakteri Saccharomyces cerevisiae, ia bakalan didiamkan terlebih dahulu, ditutup, agar tidak ada oksigen yang masuk, sehingga respirasinya hanya melewati proses glikolisis. Selanjutnya, pernyataan D. Selama respirasi aerob berlangsung, pH matriks mitokondria lebih rendah dibandingkan ruang antar membran. Nah, pernyataan D bernilai salah karena matriks mitokondria memiliki H+ yang rendah sehingga ia bersifat basa. Jika ia bersifat basa, artinya pH-nya tinggi, bukan pH rendah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Gambar berikut menunjukkan transkripsi dan translasi dari suatu gen pada prokariot. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Transkripsi berlangsung dari arah B ke A. B. Pada ujung C dari mRNA akan ditemukan kepala metil guanosin 5' cap. C. Polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. D. RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsi RNA dan tRNA. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sintesis protein terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan transkripsi, yaitu tahapan di mana DNA dirubah menjadi RNA duta atau mRNA. Nah, RNA duta ini atau mRNA adalah RNA yang sintesisnya diarahkan oleh gen pada berkas DNA sebagai pembawa pesan. Jadi mRNA, M messenger sebagai pembawa pesan. Dengan kata lain,
mRNA adalah RNA yang merupakan hasil transkripsi DNA dan menjadi perantara pembawa urutan protein dalam proses transkripsi. Selanjutnya, proses translasi. Nah, proses translasi adalah proses di mana RNA duta menjadi RNA transfer. Dari RNA transfer menjadi RNA ribosom, kemudian menjadi protein. Nah, translasi merupakan tahapan di mana molekul mRNA berikatan dengan subunit kecil ribosom di ujung 5 aksen. Nah, translasi ini diawali dari codon start. Codon start yaitu kodenya yaitu AUG. Nah, ini ada pada mRNA. Lalu, RNA transfer sebagai inisiator yang memuat antikodon UAC akan membawa asam amino metionin. Nah, asam amino tersebut akan melekat pada kodon AUG. Lalu, apa itu RNA transfer? RNA transfer atau asam ribonukleat transfer adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Selanjutnya ada RNA ribosom. Nah, RNA ribosom itu adalah molekul utama penyusun ribosom. Jadi, RNA ribosomal adalah RNA yang membungkus ribosom. Selanjutnya, pembahasan pernyataan A. Transkripsi berlangsung dari arah B ke A. Pernyataan A bernilai benar ya, karena mRNA lebih dekat ke A. Maka proses pertama atau transkripsi terjadi dari B ke A. Pernyataan B, pada ujung C dari mRNA akan ditemukan kepala metil guanosin 5 aksen cap. Pernyataan B salah, karena 5 metil guanosin cap hanya ditemukan pada eukariota. Sedangkan tadi pembahasan dari pertanyaan ini merupakan sel prokariot. Pernyataan yang ketiga, pernyataan C, polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom D lebih panjang daripada polipeptida yang sedang disintesis pada ribosom E. Pernyataan C juga salah karena antara mRNA ke D lebih pendek daripada mRNA ke C. Selanjutnya, pernyataan D. RNA polimerase yang terlibat pada gambar di atas juga dapat mentranskripsi RNA dan tRNA. Nah, pernyataan D salah karena protein poriferal sitoplasmik yang berasal dari sitoplasma tidak memerlukan vesikel untuk mencapai lokasi akhirnya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 10. Gambar berikut menunjukkan model sistem endomembran dari suatu sel eukariot. Beberapa organel seperti mitokondria, kloroplast, dan peroksisom tidak ditampilkan pada gambar. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. DNA polimerase akan disintesis oleh ribosom yang terikat retikulum endoplasma agar lebih mudah ditransfer ke nukleus. B. Enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria akan ditransfer dari sitoplasma menggunakan vesikel karena mitokondria adalah organel bermembran. C. Saat sel ingin menambah luas permukaannya, misalnya sebelum melakukan pembelahan sel, maka jumlah vesikel yang dihasilkan oleh badan Golgi juga akan meningkat. D. Vesikel berfungsi dalam mengantarkan protein porifer sitoplasmik untuk mencapai lokasi akhirnya. Pembahasan yang pertama, pernyataan A. DNA polimerase akan disintesis oleh ribosom yang terikat retikulum endoplasma agar lebih mudah ditransfer ke nukleus. Nah, pernyataan A salah karena ribosom terikat RE digunakan untuk sintesis protein yang akan terikat membran, enzim-enzim lisosom dan peroksisom, atau akan ditransfer keluar sel dengan eksositosis maupun endositosis. Protein yang digunakan sel di dalam sitoplasma atau nukleus akan disintesis oleh ribosom sitoplasma. Jadi, RE itu transportasi luar sel. Jadi, kalau seumpama hanya ingin memberi dari ribosom ke nukleus, tidak perlu adanya RE. Lalu pernyataan B. Enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria akan ditransfer dari sitoplasma menggunakan vesikel karena mitokondria adalah organel bermembran. Pernyataan B salah
Karena mitokondria berada di dalam sel, bukan di luar sel. Jika protein mitokondria disintesis di sitoplasma, protein itu akan masuk ke dalam mitokondria menggunakan protein transporter yang ada di membran mitokondria. Jadi, mitokondria itu ada letaknya di dalam sel. Jadi, apakah perlu vesikel? Jawabannya tidak perlu, karena sesungguhnya fungsinya vesikel itu nanti akan memuat enzim dan keluar sel atau proses eksositosis. Jadi tidak perlu adanya vesikel karena mitokondria sendiri tempatnya sudah di dalam sel. Selanjutnya pernyataan C. Saat sel ingin menambah luas permukaannya, misalnya sebelum melakukan pembelahan sel, maka jumlah vesikel yang dihasilkan oleh badan Golgi juga akan meningkat. Pernyataan C bernilai benar ya, karena saat membelah sel, pasti dibutuhkan permukaan yang lebih luas yang diperoleh dari vesikel. Fosfolipid penyusun membran plasma dibentuk di dalam retikulum endoplasma yang akan melewati badan Golgi sebelum menuju membran plasma dalam bentuk vesikel dari badan Golgi. Selanjutnya pernyataan D. Vesikel berfungsi dalam mengantarkan protein porifer sitoplasmik untuk mencapai lokasi akhirnya. Pernyataan D bernilai salah karena protein periferal sitoplasmik yang berasal dari sitoplasma tidak memerlukan vesikel untuk mencapai lokasi akhirnya. Sitoplasma